Selanjutnya kita akan mempelajari Ibrani pasal 2. Kita tahu betapa agungnya Tuhan Yesus. Bapa memberikan segala sesuatu kepadanya. Maka Tuhan Yesus adalah keselamatan kita, yaitu Injil kita. Jadi Tuhan adalah keselamatan dan Injil. Segala sesuatu telah diserahkan ke dalam tangannya. Jika kita mengabaikan keselamatan ini, Mengabaikan Injil, berarti kita juga mengabaikan Tuhan Yesus. Tidak peduli lagi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. dan tidak percaya lagi kepadanya. Lalu apakah orang seperti itu akan diinjak-injak oleh Tuhan Yesus? Pasti demikian. Sebab Tuhan Yesus begitu agung. Jika seseorang mengabaikan penebusan Tuhan, tidak peduli, tidak menghiraukan, dan tidak mau percaya kepada Tuhan, ia pasti akan binasa. Seperti firman Alkitab berkata, Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Tuhan Yesus berkuasa untuk mengutuk manusia. Dan juga berkuasa melepaskan manusia dari kutukan. Ia berkuasa melemparkan manusia ke dalam neraka. Dan juga berkuasa menarik manusia keluar dari neraka. Inilah Tuhan yang dimaksud. Mari kita baca tentang Tuhan ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Ibrani. Jika seseorang mengabaikan keselamatan, Ia pasti akan menerima hukumannya. Artinya, jika seseorang mengabaikan penebusan Tuhan Yesus, tidak mau percaya kepada Tuhan, sengaja melawan Tuhan, ia pasti akan menerima hukumannya. Mari kita baca ayat pertama dari Ibrani pasal 2. Karena itu, kita harus lebih sungguh-sungguh memperhatikan Injil yang telah kita dengar. Supaya kita jangan menyimpang dari jalan kebenaran dan hanyut mengikuti arus. Sebab jika hukum yang disampaikan melalui malaikat bersifat tetap, dan setiap pelanggaran serta ketidaktaatan mendapat hukuman yang setimpal, bagaimana kita bisa luput dari hukuman jika kita mengabaikan keselamatan dan anugerah yang begitu besar ini? Bagaimana kita bisa lolos dari hukuman itu? keselamatan dan anugerah ini mula-mula diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian dikonfirmasikan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya. Di samping itu, Allah juga meneguhkan kesaksian mereka. Dengan tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, berbagai kuasa ajaib, serta karunia Roh Kudus. Sesuai dengan kehendaknya, untuk bersaksi bersama mereka tentang keselamatan dan anugerah ini. Jadi, keselamatan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus menyelamatkan kita. Skim keselamatan. Jadi, karena kita tahu betapa agungnya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri menebus kita. Jika seseorang tidak mau menerima Tuhan, ia pasti binasa. Maka keselamatan ini begitu agung. Tuhan Yesus Kristus begitu mulia. Jika kita mengabaikan Tuhan seperti ini, tidak peduli, acuh tak acuh. Lalu bagaimana akhirnya orang seperti itu? Ia akan binasa. Seperti yang tertulis di sini. Kita harus lebih sungguh-sungguh memperhatikan Injil yang telah kita dengar. Kita harus merenungkan siapa Yesus itu. Apakah Yesus hanyalah seorang penjahat biasa yang dihukum mati di kayu salib? Atau apakah ia hanya anak seorang tukang kayu? Tidak. Secara jasmani, ia memang anak Maria. Tetapi roh di dalamnya adalah anak Sang Pencipta. Yaitu Allah Sang Pencipta menciptakan segala sesuatu melalui Tuhan Kristus. Segala sesuatu harus tunduk kepada kuasanya. Jika kita tidak tunduk, tidak mau menyerahkan diri di bawah nama Tuhan Kristus, malah terus ingin berada di bawah kuasa iblis dan melakukan pekerjaan iblis, maka akhirnya kita akan binasa. Lalu mengapa kita harus sungguh-sungguh memperhatikan Injil yang telah kita dengar? Supaya kita jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Seperti dunia ini yang meninggalkan Tuhan Yesus. Saat ini kebanyakan orang Kristen pun telah meninggalkan Kristus. Apa yang mereka percayai bukanlah Yesus, melainkan agama. Mereka percaya pada agama. Kalau ada agama yang menciptakan alam semesta, maka kita cukup percaya pada agama saja. Namun kekristenan, Katolik, dan sebagainya hanyalah organisasi buatan manusia. Organisasi manusia, percaya pada agama saja akan binasa. Karena itu, kita harus waspada dan memperhatikan dengan saksama. Apa yang kita percayai adalah Yesus Kristus. Ataukah kita mempercayai agama Kristen? Jika kita mempercayai agama Kristen, pasti hancur lebur. Misalnya, gereja-gereja Kristen. Misalnya ada suatu gereja di Guangzhou, tampaknya baru didirikan sekitar 4 atau 50 tahun yang lalu, sebuah gereja yang cukup besar. Saya lupa nama Shibo juga. Ada juga beberapa denominasi Kristen yang baru didirikan 2 atau 30 tahun yang lalu. Apakah agama Kristen yang menciptakan segala sesuatu? Jika demikian, kita harus menyadari bahwa yang menciptakan segala sesuatu adalah Yesus Kristus. Maka kita bukan mempercayai agama Kristen, melainkan mempercayai Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di kayu salib demi kita. Bukan agama yang disalibkan untuk kita. Yesus Kristus memiliki kuasa penciptaan yang besar. Yesus Kristus menopang seluruh alam semesta. Bukan agama Kristen yang menopang alam semesta. Yesus Kristuslah yang membangkitkan Lazarus. Yesus Kristus sanggup memberikan Roh Kudus. Agama Kristen tidak dapat memberikan Roh Kudus. Karena itulah, kita harus waspada dan memperhatikan dengan saksama apa yang kita percayai. Segala bentuk agama akan binasa. Ini bukan perkataan manusia, melainkan Roh Kudus Allah sendiri yang telah mengatakannya berulang kali kepada saudara Zabodi. Semua orang yang mempercayai agama akan binasa. Semua orang yang mempercayai Yesus Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Karena alasan inilah,
Kita harus memperhatikan dengan saksama Injil yang telah kita dengar. Supaya kita jangan memakai Injil agama. Melainkan mempercayai Yesus Kristus. Supaya kita jangan menyimpang dari Yesus dan malah mempercayai agama Kristen. Karena jika demikian, kita akan binasa. Kiranya kita semua berhati-hati dan memperhatikannya. Periksalah apakah yang kita percayai benar-benar Yesus Kristus. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan kita.